omong kosong kalau kemudian sekretaris daerahnya tidak berperan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus belajar. Ya mudah-mudahan lah melalui bincang-bincang di meja makan ini didengar dengan anggota DPR yang baru nanti. Bahwa ada di sana buat, di sini buat, di sana buat, di sana kecil-kecil aja nggak karu-karuan itu. Malah bingung. Oke lah, dia dalam rangka pembinaan karir, tapi mbok ya jangan kemudian seenaknya saja untuk memindahkan orang yang memang sudah ahlinya di situ. Iya. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. Wah, ini ngomongin Kominfo itu ngomongin agak ini ya? Hah? Agak ramai kemarin ya? Ya, kementeriannya. Kementeriannya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Kominfo hari ini. Kita mau kehadiran ngobrol tamu. Ya, Direktur Eksekutif Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi seluruh Indonesia. Asosiasi Dinas. Ya. Jadi isinya Kepala Dinas provinsi, 38 anggota. Kominfo. Nah ini kita hadir Pak Edi Santoso. Beliau adalah Direktur Eksekutifnya. Wah, direkturnya. Ya, yang menangani kesekretariatan. Lah kira-kira seperti itu ya. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Ini ada acara apa di Jakarta? Sedang ada acara semua dinas kayaknya ke Jakarta ya. Oke, terima kasih. Saya mendapat kehormatan untuk hadir di acara ini. Saya kemarin dari Surabaya dan sehari-hari saya tinggal di Surabaya. Jadi khusus untuk acara yang sekarang ini melaksanakan salah satu program di antara sekian banyak program asosiasi. Kita mengadakan seminar dan puncaknya penyerahan Askomsi Digital Leadership Government Award 2024. Oh iya. Dari kementerian? Jadi bukan dari Askomsi sendiri. Oh, Askomsi sendiri yang ada. Ya, Askomsi bikin. Dan ini adalah penyerahan award yang ketiga kali. Oke. Jadi award ini diberikan kepada sekretaris daerah, provinsi, kabupaten, kota berkinerja digital terbaik nasional. Oh, luar biasa. Berkinerja digital. Wah, kalau Kominfo menangani digital. Nah, kalau yang usia-usia segini ya. Pak Amin ini masih milenial, Bro. Ya Pak. Siapa? Apa aja itu Pak yang dinilai Pak? Jadi setiap tahun kita berbeda kategori penilaian. Ya. Jadi intinya adalah mengapa kita memberikan award ini kepada sekretaris daerah, di latar belakangi bahwa sekretaris daerah itu adalah koordinator tim SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi di daerah itu ketua tim koordinasinya adalah sekretaris daerah. Ya. Provinsi maupun kabupaten. Jadi latar belakangnya begini. Dulu di tahun 2003 itu sudah ada impres tentang IGAF. Government. Ya, kalau dulu IGAF itu mulainya tahun 2003. Ada impresnya. Berjalan sampai dengan 15 tahun, nggak ada perkembangan yang berarti di situ. Kemudian lahirlah Perpres tentang SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lahirnya tahun 2018, tapi perjalanannya sangat-sangat lamban. Oleh karena itu kemudian muncullah
Perpres tentang percepatan layanan digital, percepatan transformasi digital. Ya. Saya ketika studi tiru ke Malaysia tahun 2017, ketika saya ketemu dengan Kementerian Kominfo di Malaysia, dengan segala macam problematika, maksud tujuan kami datang ke sana untuk studi tiru, dijawabnya enteng oleh teman-teman di Kementerian Kominfo di sana. Pak Edi, apa yang dialami Pak Edi itu sama persis dengan yang dihadapi oleh Malaysia. 20 tahun yang lalu. Iya Pak. Iya. Pasti Pak, kalau di Indonesia kurang cocok itu Pak, yang namanya sistem sama elektronik itu nggak cocok, karena nggak bisa dinego Pak. Jadi telinga saya panas ketika saya mendengarkan jawaban itu. Iya. Awalnya enak ya, ya, enak gitu, ya. bahwa apa yang saya hadapi itu sama. Cuma 20 tahun. 20 tahun. Ya. Kan itu menjadi tantangan tersendiri Pak. Iya. Jadi kembali lagi kepada award yang diberikan kepada sekretaris daerah itu sebetulnya punya tujuan untuk kita mendorong-dorong sekretaris daerah, karena sekretaris daerah itu adalah koordinator tim SBBE. Jadi kalau kita bicara soal SBBE di daerah khususnya, omong kosong kalau kemudian sekretaris daerahnya tidak berperan. Ya nggak akan jalan ya. Tidak, betul. Jadi ada anggapan yang keliru bahwa SBBE itu Dinas Kominfo. Itu nggak benar. Iya. Karena di situ ada SP, ada BE. BE itu oke lah Dinas Kominfo. Jadi berbasis elektronik oke. Tetapi SP itu semua sistem pemerintahan. Dan itu sekda. Karena kalau SPBE semua ditumplek-blek ke Dinas Kominfo, dia setara itu dengan dinas-dinas yang lain itu. Suka-suka balelo. Gitu. Nah, garis komandonya nggak ada lah. Iya. Tapi kemudian ketika SP-nya ditarik, itu sekda lah yang punya peran untuk mengawal tentang SPB itu sendiri. Nah inilah kemudian kita memberikan award kepada sekda berkinerja digital terbaik tingkat nasional. Itu berapa provinsi atau berapa kabupaten setiap tahunnya diberikan? Saya mau cerita dulu perjalanan. Jadi ketika ide itu muncul di Surabaya, kami melaporkannya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak Menteri Dalam Negeri itu kan sebagai pembina umum di pemerintah daerah. Lapor, kemudian beliau menyetujui gagasan kami untuk memberikan award kepada sekretaris daerah. Jadi piagam yang diberikan besok ini piagam yang ada tanda tangannya Pak Mendagri. Itu menjadi pemicu semangat terhadap sekretaris daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia. 3 tahun ini kami sudah bisa memproduksi, nah ini guyonannya teman-teman itu memproduksi provokator. 27 provokator. Tahun 2022 itu 9, 3 provinsi, 3 kabupaten, 3 kota. 2023 dan tahun ini 2024. Jadi total ada 27 provokator. Dan fotonya besok akan tampil di booth-nya Askomsi di acara Digital Transformation Indonesia Conference Expo di JCC. Keren ya. Keren. Jadi ini ada sekda provinsi,
kabupaten, kota berkinerja digital terbaik. Jadi kalau panjenengan mau besok ada kesempatan tuh bisa lihat di sana, akan lihat oh ini sekda inilah yang kinerja digitalnya. Oke, daerahnya oke. Iya. Pak, sebenarnya nggak adil ya kalau 333 ya. Yo enggak. Lo kabupatennya oke. Aku kebayangin gini tuh, yang di Jawa, ya kan? Ya sistemnya bagus. Papua piye ya? Yang sistemnya, kalau sistemnya ya mungkin hampir sama lah ya. BE-nya ini. Yang di Jawa dan di luar Jawa, apakah penilaiannya itu sama apa enggak? Iya. Mesti ketinggalan terus ya kan? Nah itu loh Pak. Gimana itu Pak? Gimana? Jadi pembagiannya itu pertanyaan yang menarik. Iya. Menarik Pak. Jadi setiap tahun itu tidak didominasi oleh Jawa saja. Oh iya. Bali, Lampung, Bangka Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Iya. Itu kalau Kalimantan Timur itu Balikpapan. Iya. Masuk di dalam apa namanya? Penghargaan itu. Iya. Berarti imbang lah. Ini penilaiannya apa? Sana elektronik udah bagus Kalimantan. Iya. Jadi Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu udah oke lah. Sumatera ya sebentar lagi Papua juga sudah oke sebagian. E-nya ya? Ya, E-nya. Iya. Ya di samping memang masih ada kekurangannya. Kendala jadi dengan teknis. Betul. Jadi dengan pemberian award ini memicu semangat daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia. Ya itu Pak, akhirnya kan harusnya menjadi sebuah kebutuhan karena dimudahkan kan. Nah itu. Tapi untuk memudahkannya itu kan kadang-kadang faktor U itu juga berpengaruh Pak. Karena kebiasaannya kan itu. Jadi kayak ya zaman dulu ya, waktu bapak-bapak kecil ini kan yo telepon rumah kan gitu kan, fax kan gitu. Kalau sekarang kan dengan mudahnya seperti semua. Itu. Jadi kan lebih ke apa ya? Tapi lebih udah ke canggih-canggih budaya Pak ya. Lebih ke budaya. Ya akibatnya kemarin kan ada ini tuh. Apa? Aplikasi yang terlalu meledak gitu loh. Aplikasi meledak gitu. Ya pokoknya usia apapun kalau Anda itu menjadi birokrat dan memiliki jabatan strategis, ya mohon maaf kalau nggak ngerti komputer sementara minggir dulu kan. Ya langsung mau tidak langsung itu sistem nggak bisa dihindari kan gitu je. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus belajar. Dulu kepala dinas kalau rapat bawa ajudan, gawake map. Sekarang gawe handphone tuh karo laptop mati aja sendiri datang kalau nggak ngerti kan gitu. Gimana? Salah satu di antara peraih award ini, itu ada yang sudah menerapkan kalau kepala dinas, kepala badan ngadep itu bawa buku, bawa kertas, suruh pulang. Iya. Cukup nyulis kagak handphone deh. Iya. Oh sudah gitu sampai sana ya? Ada. Iya. Sudah begitu. Apalagi bawa ajudan yang anu, saya ngelebok-leboke kabel ya rasa ya. Iya. Dan berceritalah ketika kami jadi pemberian award itu tidak ujuk-ujuk gitu. Iya. Jadi Kementerian Dalam Negeri membuat radiogram ke seluruh sekretaris daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mengikuti. Ya, memang belum semua ujuk-ujuk ikut itu. Ada yang baca radiogram itu kemudian keder duluan dan juga masih ada gitu. Tapi ada yang kemudian di satu provinsi melihat temannya sekda di satu kabupaten dapat award gitu, yang lainnya iri. Iya. Kenapa kok bisa dapat gitu? Kok aku enggak ya tuh? Iya. Apa bedane gitu ya? Iya. Ada kompetisi lah sih. Ada kompetisi. Jadi mekanismenya setelah radiogram itu kemudian kami sosialisasi. Setelah itu ada tahapan untuk mendaftar. Mendaftar melalui website. Jadi dari situ kemudian ada assessment mandiri, kemudian
hadirlah tim penilai independen. Setelah tim penilai independen menyaring dari sejumlah yang mendaftar, kemudian muncullah masing-masing tingkatan provinsi ada 15 calon, kemudian kabupaten 15, dan kemudian kota juga 15. Dari situ kemudian diseleksi lagi menjadi tinggal 3 provinsi, 3 kabupaten, 3 kota. Nah, sudah ditetapkan, kemudian finalis ini diundang ke Jakarta untuk paparan di depan Bapak Menteri Dalam Negeri, yang itu dinilai oleh tim independen. Nah, sekarang sudah selesai, tanggal 1 besok penyerahan awardnya. Luar biasa, luar biasa. Top, ya. Jadi 3 ya, Pak? Iya. Nanti suatu saat harus dirubah itu, Pak. Kabupaten kan lebih jumlahnya 3 kali lipat, lebih malah sekian kali lipat wali kota. Kok telu itu ya? Ada nggak komplain seperti itu? Ada juga. Ada kan? Tetapi kan ketika kami sosialisasi itu kan sangat bergantung kepada daerah. Sudah dibuka secara terbuka, silahkan daftar gitu. Silahkan berkompetisi. Yang hasil akhirnya nanti kita memilih the best 1, 2, 3. Ada juara bertahan nggak, Pak? Apa diusahakan diratakan? Nggak ada juara bertahan, nggak ada. Berarti kalau yang udah juara sudah selesai. Nggak sesuk rasa tanding meneh gitu, Pak. Tujuan dari pemberian award itu dan bukan seperti pertandingan. Itu hanya merangsang bahwa ayolah kita cepet-cepet ini bertransformasi. Ternyata menggunakan digital itu lebih mudah, lebih simpel, lebih efektif dan efisien. Kan gitu tuh, Pak? Betul. Membiasakan diri tuh, Pak? Betul. Nah, setelah Dinas Kominfo itu sendiri apa, Pak, tupoksinya sebenarnya? Jadi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu melaksanakan kalau itu kan Dinas Kominfo. Nama di daerah macam-macam itu. Ada Dinas Kominfo Persandian Statistik gitu. Ada yang Dinas Kominfo saja. Karena didobel yang lain. Jadi menangani ada urusan komunikasi, informatika, kemudian persandian dan statistik gitu. Kalau di komunikasi dan informatika itu ada urusannya adalah urusan aptika, aplikasi dan informatika, dan urusan IKP, informasi dan komunikasi publik. Jadi 2 urusan itu yang tupoksi diberikan kepada daerah untuk melaksanakan. Nah, peran ini kan berarti semua digital hampir di daerah menjadi tanggung jawabnya Dinas Kominfo ya, betul ya. Secara teknis memang begitu. Tadi sudah saya ceritakan SPBI itu BE-nya di Dinas Kominfo. SP-nya yang bukan. Karena semua dinas harus terlibat. Memang di dalam melaksanakan urusan ini banyak sekali keluhan di daerah. Tanggung jawab yang diserahkan, apalagi Bapak Presiden sudah merintahkan percepatan transformasi digital, itu teman-teman yang di daerah itu merasakan berat itu. Beratnya, tugasnya banyak, berat, tapi tidak diimbangi dengan budget, anggaran yang memadai. Karena itu kemudian teman-teman di seluruh Indonesia saat ini sedang berancang-ancang akan mengusulkan revisi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khusus untuk urusan. Jadi sekarang ini Dinas Kominfo menangani urusan wajib non pelayanan dasar. Itu yang kemudian tidak sebanding dengan beban kerja yang luar biasa berat.
kami akan mengusulkan revisi itu agar urusan Kominfo menjadi urusan wajib pelayanan dasar. Oh iya. Iya, iya. Jadi setara dengan pendidikan. Setara dengan pendidikan dan kesehatan. Sosial, kesehatan gitu ya, iya, iya. Ya. Sebab sekarang ini ternyata setelah 2014 sampai 2024 ini sangat-sangat berat. Iya, 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 iya. Tidak disertai dengan anggaran yang memadai. Iya, iya. Karena konsep bukan pelayanan dasar. Betul. Ya, pelayanan dasar yang masih sangat perlu. Betul. Kesehatan, pendidikan itu tadi ya. Iya, ya, mudah-mudahan lah melalui bincang-bincang di meja makan ini didengar dengan anggota DPR yang baru nanti bahwa ada persoalan yang perlu segera dievaluasi. Iya, iya, betul. Kalau kita berbicara soal transformasi digital, SPBE, yang tadi 2017 itu saya ke Malaysia, malu saya. Dulu kita jadi gurunya kok sekarang ini kok ketinggalan jauh. Ketinggalan 20 tahun ya, hampir satu generasi kan itu. Iya. 20 tahun nggak main-main dong. Iya. Jadi itu problem yang saya kira harus segera diselesaikan. Iya, 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 iya. Nah, dalam konteks digitalisasi ya, di kabupaten, kota, dan provinsi itu di samping Diskominfo sendiri, bagaimana dengan dinas-dinas lain, Pak? Itu di bawah teknis koordinasi Kominfo atau mandiri-mandiri gitu gimana? Kembali lagi ke SPB tadi. Iya, iya, iya. Koordinatornya adalah tetap sekretaris. Oh, jadi sekda yang berperan. Apa ya? Jebles kayak iya, digital. Karena sama juga anggaran. Iya. Karena anggaran masalah digital kan bukan hanya di Kominfo. Iya. Di setiap kedinasan juga harus difikirkan secara jernih, memang secara leading cerdas. sektornya adalah Kominfo. Kalau teknologi informasi komunikasi ada di dinas Kominfo. Iya. Tapi di dalam rangka melaksanakan SP-nya SP tadi itu bukan semua dinas kan, Pak ya. Semua dinas mempunyai tanggung jawabnya masing-masing di bidangnya yang dikoordinasi oleh sekretaris daerah. Ya. Dan terutama penganggaran dinas pun juga harus ada. Iya. Jadi tidak melekat di anggarannya Diskominfo kan repot itu kayaknya. Kalau digitalisasi di pendidikan, wah gabung Diskominfo remuk. Ada banyak persoalan SDM, anggaran, pelatihan untuk pengelola IT tiap-tiap dinas itu tanggung jawab Kominfo atau tanggung jawab siapa? Tergantung kegiatan apa itu. Jadi tidak hanya di dinas Kominfo yang melaksanakan, ada badan diklat. Ya untuk teknis saja, teknis digital ini. Ya, jadi tergantung berapa lama pendidikan diklat ini dilaksanakan kan itu. Kalau panjang waktunya itu tempatnya ada di diklat. Iya. Walaupun materi yang nyiapkan Kominfo. Iya, nanti ada ada istilahnya widya suara, ada pengajarnya di situ dari dinas Kominfo atau kementerian lembaga yang menangani. Misalnya dari BSSN. Iya. Oh, gitu ya. Betul. Tapi itu ada, Pak? Ada ya? Ada. Nah itu penyusunan programnya di Diskominfo atau di mana itu? Nah itu penting itu. Jangan seragam, iya no. Pengelolaannya awut-awutan repot ya gimana? Betul. Ya memang sejauh pengamatan saya memang belum banyak, walaupun ada provinsi, kabupaten, kota yang sudah mulai berinisiatif untuk menjadikan diklat TIK ini menjadi prioritas. Gitu. Ya kan kembali tadi gerakan transformasi. Kalau sumber dayanya tidak ada, bagaimana? Apa perlu kapasitas ditingkatkan yang ada? Apa honorer lagi? Nah ini kan repot lagi nih kan. Betul. Ya kan. Gimana? Softwarenya atau hardwarenya kan? Wongnya ditambah pinter apa? Diganti, ditambahi. Gimana betul? Jadi persoalan SDM itu persoalan yang klasik, Pak. Klasik, yang sejak tahun 2015 itu juga sudah sering saya teriak-teriak ke pusat
Iya. Karena yang melahirkan Dinas Kominfo adalah Kementerian Kominfo gitu. Tetapi tidak diimbangi dengan gerakan yang sampai ke bawah, yang masif gitu. Ya oke. Soal anggaran, administrasi, Pemda memang itu anggaran otonomi. Tapi teknis kan tetap harus ada bimbingan teknis kan begitu kira-kira. Harus ada apa kurikulum. Iya, silabusnya seperti apa? Bahwa standarisasi lah. Kabupaten tingkat B. Nah, dilihat dari ini. Silabusnya kan nggak mungkin sama dengan provinsi misalnya. Atau kabupaten di kota-kota besar gitu loh, Pak. Iya. Gimana kalau soal apa namanya? Standarisasi tadi. Yaitu saya kira standar sama itu. Sama. Iya. Sama saja soal TIK sama saja gitu. Tingkat apapun. Iya. Tinggal bagaimana melaksanakannya di daerah-daerah. Iya. Tapi intinya bahwa sumber daya kan menjadi hal utama kan dalam pelaksanaan SPBE ini. Betul. Jadi SP-nya menguasai, BE-nya menguasai. SP-nya bagus, BE-nya jalan ya repot. BE-nya jago-jago, SP-nya paham, ya repot lagi. Itulah koordinator berbeda. Sekda ya kan? Iya, iyalah. Kemudian ini kan Presiden pernah mengatakan tidak boleh menggunakan banyak aplikasi. Apa yang dimaksud itu, Pak? Saya ketika insya Allah tahun 2016 waktu masih pemerintahan wakil presidennya Pak JK itu ada launching tentang Smart City. Saya hadir di situ dan ketika beliau memberikan arahan sebelum launching menyampaikan bahwa anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi ini sangat besar. Betul. Di sana buat, di sini buat, di sana buat, di sana. Kecil-kecil aja rastok. Karu-karuan Malah bingung nyari aplikasi yang mana ini yang dipakai. Oleh karena itu pada saat itu beliau memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kominfo untuk menata kembali. Dan itu sudah dimulai zamannya Pak JK masih Kapres lama, Kapres 10, Kapres ke-10 ya. Iya. Waktu Ekop jadi masih. memang harus ditata. Menurut saya harus ditata. Bahwa sekarang ini ada tugas akhir diklat itu selalu ujungnya buat aplikasi. Nggak bener lah gitu. SPBE, sistem pemerintahan. Nanti malah bikin sistem aplikasi. Tambah meneh. Itu apakah di daerah itu harusnya ini kan teknologi, Pak. Maksud saya tadi kaitan dengan dinas-dinas tadi, di dalam dinas melakukan pengadaan aplikasi dan sebagainya untuk SPBE itu harusnya kan terkoordinasi dengan Diskominfo atau bagaimana? Ya, sekarang setelah ada Perpres tentang percepatan transformasi digital itu ditindaklanjuti oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri, kemudian ada piloting yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri adalah Jawa Timur menjadi piloting. Jadi Jawa Timur itu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan piloting. Nah, salah satu diantaranya adalah tentang clearance gitu. Jadi clearance ini seluruh aplikasi dinas badan yang menganggarkan terkait dengan SPBE tadi itu harus wajib untuk mendapatkan clearance dulu. Iya. Dari baru mulai sekarang ya. Ini sekarang lagi piloting. Tahun ini ya. Iya. Sedang berjalan ini. Jadi, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi. Provinsinya Jawa Timur. Ya.
kota. Semua kebetulan ada di Jawa Timur. Ya, betul. Jadi nanti kalau ini sudah selesai melaksanakan piloting, ini akan bisa, insya Allah akan menjadi model ya di tingkat nasional. Gitu. Untuk seluruh provinsi, kabupaten, kota. Karena jadi akan kelihatan nanti dinas badan yang merencanakan anggaran transformasi digital itu akan ini tenan apa enggak gitu. Yang mestinya aplikasi misalnya, ya ngapain di situ nganggarkan, ini bisa bisa digunakan cukup hardware, tambah hardware aja misalnya Jadi ada tim yang bisa istilahnya mendelengi melalui aplikasi itu. Ini nggak benar ini, kalau nggak dapat clearance dari Diskominfo nggak bisa. Nanti Sekda yang, kalau di Jawa Timur nanti Sekda yang akan ini. Kalau nggak ada clearance-nya, nggak akan coret. Di-approval, nggak ada di-approve anggarannya. Ya baru tahun ini. Baru tahun ini ya. Kemarin terserah suka-suka ya. Anggaran aplikasi. Iya, ini luar biasa. Jadi ya semuanya kan harus mengarah lebih baik. Lebih baik. Pembelajaran. Ya, kalau kemarin yang penting jalan dulu kan gitu ya. Punya minat dulu. Iya, dari 2003 EKOP, kemudian tahun 2018 SPBE ya. Nah, baru sekarang transformasi percepatannya. Artinya ya semua serba bertahap lah. Tidak mungkin ujuk-ujuk, tidak mungkin langsung kan. Tapi begitu. juga nggak bisa berlama-lama seperti IKAF ya. IKAF 15 tahun 15 tahun wah menang. Jadi presiden ganti presiden itu kan baru dua lagi baru digerakkan lagi, ini mana main itu kira. Terlalu lambat. Nah, mengenai transformasi digital, Pak, kendala utamanya apa saat ini secara teknologi? Sebetulnya sekarang kalau dari sisi teknologi sih menurut saya lebih mudah gitu. Ada persoalan di SDM kembali kan ya. Jadi yang tadi saya matur pelatihannya di mana? Kadang-kadang begini, seperti apa? SDM-nya sudah mahir, sudah dilatih ini, kemudian tiba-tiba dipindah ke tempat yang lain yang kacau. Kosong lagi dinasnya. Akhirnya cari honorer lagi, cari masalah lagi. Yang ini yang kemudian yang harus dipikirkan bahwa oke lah dia dalam rangka pembinaan karir, tapi ya jangan kemudian seenaknya saja untuk memindahkan orang yang memang sudah ahlinya di situ. Ada jabatan-jabatan yang betul-betul teknis. Kan gitu. Ada jabatan-jabatan yang mungkin bisa banyak ilmu yang bisa melakukan itu. Tapi kalau yang benar-benar teknis ya susah, Pak ya. Ya kalau ya harus ada berarti Diskominfo bersama dengan Diklat dan SDM atau SDM ya pelatihan BPSDM ya. Ya itu bisa melakukan sebuah koordinasi terus-menerus bahwa setiap tahun suka tidak suka setiap dinas mengirimkan 1 atau 2 pengelola IT-nya untuk pelatihan, mungkin apa seperti itu ya, mungkin dari asosiasi penyampaian itu bagaimana? Ya, kita juga sudah banyak memberikan masukan baik itu terutama kepada yang melahirkan dinas Kementerian Kominfo. Iya. Nah, tanggung jawabnya sampai mana mereka? Ini penting ini kita tuntut tanggung jawab loh. Jangan melahirkan tok gitu. Orang tanggung jawab lahir ketok. Ini pertanyaan yang bagus gitu. Lahirnya Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi seluruh Indonesia ini dilatar belakangi ya itu tadi. Antara Kementerian Kominfo dengan dinas-dinas daerah itu nggak jalan bareng itu loh. Ya. Pelaku dewe-dewe. Katanya orang Jawa itu melaku dewe-dewe. Itu gimana komunikasi asosiasi dengan kementerian, Pak? Masih oke atau trouble atau kadang oke, kadang enggak ini? Kalau saya yang ngomong enggak gitu. Enggak ya, jadi kurang bagus. Kurang perhatian, kurang harmonis. Iya, itu siapa yang rumit jembatin sebenarnya? Ya sebetulnya kan yang membina teknis kan yang di atas sana. Kami yang di daerah itu manut saja gitu. Tapi ketika kemudian jalan sendiri-sendiri kan nggak nyambung terus ya. Jadi bisa diartikan Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo tidak sinkron. Bisa nggak dikatakan begitu? Atau terlalu ekstrim? Kalau saya sih nggak apa-apa, ngomong ekstrim nggak apa-apa. Oh ya. Gimana menurut berapa apa pernyataannya itu?
Ya sampai sekarang nggak ada koordinasi, nggak nyambung. Tidak nyambung. Ya. Jadi antara kebijakan kementerian dan Dinas Kominfo tidak nyambung. Ya. Oke. Tidak nyambung. Tidak, itu perlu ditekankan. Padahal nomor 1 itu kalau elektronik itu nomor 1 apa? Nyambung. Nyambung. Karena nyambung sinyalnya ra ono. Iya, makanya itu. Jadi Gak ono berarti hang terus Heng. Besok sore, Restart. besok sore di JCC, di acara Digital Transformation Indonesia Expo, kami mengadakan seminar Iya. yang temanya retrospektif digitalisasi Indonesia 2003-2024. Oh. Itu akan ramai itu. Iya, cocok. Jadi mengapa dari 23 sampai sekarang itu perjalanannya nggak sebagaimana yang kita harapkan, itu nanti akan dibedah di besok di. Iya. Tapi kan Kominfo diundang nggak Pak untuk pembicara atau gimana? Enggak, Loh, kenapa tidak? Kita narasumbernya semua dari kepala-kepala dinas provinsi seluruh Indonesia. Loh, Kominfo nggak diundang? Ini kan acara internal kita. Iya. Loh, tapi paling Kan biar tidak nyambung, kan Pak. supaya nyambung. Enggak, nanti hasil daripada seminar dilatih. ini, Iya. hasil dari seminar ini kemudian sampaikan. kita akan bersurat kepada Presiden. Oh. Ya, yang baru dilantik nanti. Iya. Ini loh Pak, ada persoalan seperti ini. Iya. Mestinya menurut kami di daerah itu ini loh. Itu. Iya. Jadi biarkan saja kita berdiskusi nanti di dalam. Oh iya, berkeluh kesah lah. Oh iya. Istilahnya. Silahkan secara bebas dan demokratis. Kapan lagi kan gitu ya? Iya. Makanya kita beri judul retrospektif. Luar biasa. Digitalisasi Indonesia 2003 sampai 2024. Iya, sehingga antara kebijakan kementerian kalau nggak nyambung dengan daerah ya repot. Gimana sampai rakyatnya? Buat tambah repot meneh. Ya kira-kira seperti itu ya. Betul. Itu yang akan dibahas juga kira-kira. Ya. Jadi artinya bahwa bagaimana kementerian teknis. Jelas Kemendagri sama ini. Enggak, pembinaan kementerian dari udah bener. Koordinasi sama Kemendagri terus kan. Iya. Dalam konteks SP. BE kan sama Kominfo. Iya. Kan gitu kira-kira. Kementerian itu encon dulu ya. Iya. Dari dhewe duwe anak bareng lho. Lah iya Kan wis ngono. nglairke iso ngopeni ora iso. dhewe duwe Padha anak. karo duwe anak ora diopeni. Nah, sing ngopeni saiki bapaknya apa ibuke? Lah iki SP-ne bapake apa ibuke? bapake, Lah. ibune ora ono. Ah sing nglairke Kominfo, Oh, Kementerian iya, Kominfo kan ibu. ibune. Padahal anggaran Kominfo yang terutama yang non budgeter saja dari bakti itu puluhan triliun. Nah itu kalau misalnya bisa untuk sporting daripada dinas-dinas kan lumayan. Iya kan, tidak hanya Itu anggaran rutin. sesuatu yang bagus di telinga teman-teman di daerah. Oh iya, bagaimanapun bakti ini kan sebuah BLU, di mana dia berdiri bukan dari APBN, tapi dari iuran-iuran kita yang pakai telepon, nyumbang, Bayar. Lah nyumbang Iya. untuk bakti. Nah. Nah, bakti ini memang kemarin untuk bangun BTS, untuk bangun desa terpencil, dulu ada mobil pik apa dulu kan ada dulu. Nah sekarang seperti apa? Nah bagaimana supaya connect di puskesmas Indonesia ini kalau nggak digelontorkan anggaran dari bakti kan bisa juga sama kan begitu. Bapak Kemendagri, bapak Ibune Kominfo, ibunya Kominfo, lari. anaknya dinas dikeliarkan. Wah ya repot. Ya bagus. Ya. Ini saya kira iki harus menjadi judul utama antara Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo tidak nyambung. Tidak nyambung. Itu jadi judul utama. Sinyal saja nyambung, Iya. gimana mau elektronik kalau nggak ada sinyal? Nggak bisa Kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan melalui seminar nanti kita bisa menghasilkan yang terbaik. Ya. Dan kemudian asosiasi bisa menyampaikan kepada Presiden terpilih yang insya Allah Menteri baru juga nanti. Kementerian dan menteri baru di kabinet yang akan datang juga responsif terhadap hasil-hasil daripada seminar ini. Mohon maaf Pak, sebelum kita akhiri cerita kita, ketua asosiasi itu siapa? Ketua asosiasi saat ini itu Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya, masa baktinya dibatasi
2 tahun. Oh, per 2 tahun. Per 2 tahun. Iya. Nanti kita pemilihan lagi 2 tahun lagi. Oh. Dan kami merupakan satu-satunya asosiasi yang berada di bawah pembinaan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Oh. Baru 1 anaknya. Oh, jadi asosiasi pemerintah provinsi Ya. Punya anak. punya 1. anak Askom. Tapi yang melahirkan Kementerian Kominfo. Bukan. Oh? Lahir sendiri. Oh, lahir sendiri. Loh, tadi kan ide kan Kominfo. Jadi ini rintisan dari teman-teman di daerah. Kebetulan saya salah satu pendiri. Penggagas lah. Dari Surabaya. Iya. Waktu itu kepala dinas Kominfo di provinsi. Di Jawa Timur. Kemudian terus berjalan terus. Kemudian kita lapor kepada Ketua Umum APBSI. Kemudian oleh Ketua Umum APBSI kami diterima dengan baik. Kemudian kami dikukuhkan kepengurusan kami oleh Ketua Umum APBSI tadi. Oh, iya. Jadi sampai saat ini baru 1 anaknya APBSI. Asosiasi. Askomsi. Luar biasa. Semoga makin maju, Pak. Amin. Sukses acaranya besok. Ya kan? Sukses acaranya. Kalau direktur eksekutif kayak sekjen gitu ya, Pak? Ya. Sekjen eksekutif. Disebutnya direktur eksekutif. Ya. Bapak Edi Santoso. Direktur Eksekutif Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi seluruh Indonesia. Harus pakai provinsi. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya.